Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan manusia, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru, yang sama-sama pula kita hormati Bapak Kepala Desa. Singkatnya hadirin hadirat yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, semoga Allah meridhai kita semua, memberkahi pertemuan kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjalah. Wa qala aidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat yang pertama tadi Allah mengingatkan kepada kita semua, kalian tidak akan mati melainkan dengan izinku dan aku telah tetapkan ajal kalian. Rasulullah SAW berpesan kepada kita untuk umatnya di akhir zaman. Ada 5 pesan beliau kepada kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ada 5 yang dicintai dan 5 dilupakan oleh umatku di akhir zaman. Yang pertama, umatku banyak mencintai dunia secara berlebihan dan melupakan akhirat. Yang kedua, umatku banyak mencintai bangunan-bangunan megah tapi melupakan kuburan. Yang ketiga, umatku banyak mencintai hidup tapi melupakan kematian. Yang keempat, umatku banyak mencintai uang dan melupakan hisab. Yang kelima, umatku banyak mencintai makhluk dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini telah diberikan batasan oleh Allah. Sekaya apapun kita, sehebat apapun pangkat dan jabatan kita, tapi ingat, ini adalah salah satu bukti sejarah nyata lek julun pada lek juluntah. Semua apa yang kita miliki pasti akan berakhir. Kata Imam Syafi'i, ketika datang kematian kepada seseorang, maka seluruh kenikmatan dunia itu akan diputus oleh Allah. Kenikmatan makan minum, kenikmatan harta benda, kenikmatan apa yang dimiliki di dunia oleh manusia, maka itu diputus oleh Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ada 3 bagian bagi manusia. Yang pertama, 1 bagian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, 1 bagian untuk manusia. Dan yang ketiga, 1 bagian untuk tanah. Apa yang dimaksud 3 bagian bagi manusia? 1 bagian untuk Allah itu, ruh manusia akan kembali kepada Allah. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jikalau ada hamba-hambaku bertanya tentang ruh, maka katakanlah ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memberikan ilmu pengetahuan amat sangat sedikit. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah di dunia ini pasti akan berakhir. Tidak ada orang meninggal dunia membawa pangkat dan jabatan. Tidak ada orang meninggal dunia membawa harta benda, membawa apa yang dia miliki di dunia, kecuali kata Rasulullah SAW, manusia sino juang dirina amal ibadah. Semua kita pasti akan kembali ke situ. Dan ini lihat secara nyata apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, 1 kembali untuk manusia. Apa si kembali anang kita pada selapuk? Si kembali le ita pada anang diri ita adalah amal ibadah kita.
amal-amal inilah yang akan menemani tidur panjang kita di alam barzah. Makanya ketika Utsman bin Affan diperlihatkan kuburan, diceritakan tentang kuburan, maka beliau menangis jadi-jadinya. Tapi ketika diceritakan tentang siksa neraka, beliau tidak menangis. Lalu salah satu sahabat bertanya, "Wahai Utsman bin Affan, kenapa kau menangis ketika diceritakan alam barzah? Dan kenapa kau tidak menangis ketika diceritakan neraka jahanam?" Beliau menjawab, "Kumbe nampak ku nangis waktu ceritakan kuburan. Karena apabila manusia itu tamal dalam kubur, terus daitna kesengsaraan, kemudian dia menemukan kenikmatan, maka ketahuilah wahai sahabat-sahabatku," kata Utsman bin Affan, "muna pertama kali tamal alam barzah dengan sinu, ampun dait siksaan, maka ingat siksanya itu terus berlanjut sampai datang hari kemudian dan akan disiksa ino si tangisinku." Mun neraka jauh jelas dengan situno lagu ni ita pada tiang selapuk bang ida pada selapuk ngombe nasibnya tegar tama oleh alam barzah. Nah kemudian kedua kata Utsman bin Affan, kalau kemudian ada hamba-hamba Allah si tetamang le dalam lelongkak kubur ini dalam keadaan dia mendapatkan nikmat Allah, maka dia akan mendapatkan nikmat sampai selama-lamanya ketika akan berjumpa dengan Allah. Ini si tangisinku sahabat, ini si tangisinku semeton, karena dia tahu nasib teh, ini doang tak tahu nasib teh alam barzah. Semua tuan guru, mau ustadz, mau guru tuan, apapun titelnya di dunia ini belum keruan. Nanti ini alam barzah ini tempat kita keruan. Tidak ada istilah tuan guru, tidak ada istilah ustadz, tidak ada istilah kiai. Kalau sudah masuk di sini sama rata. Ketika waktu dia meninggal, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dalam riwayat yang meninggal pada saat itu juga Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu kemudian di situ ada Abu Dzar Al-Ghifari. Apa angkatna ngetoan kubur si Abu Dzar Al-Ghifari. Kubur jelo mangkin sininggal ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat juga mengatakan yang meninggal adalah Sayyidah Fatimah. Sininggal ini anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa angkat kubur berjawab, Abu Dzar, angkat tanah ini berjawab, "Ndek ku tahu saya si mati no. Ndek ku tahu anak nabi, ndek ku tahu anak ulama, ndek ku tahu anak kiai. Lamun salah tamale dalam tianku salah pendaitna. Lamun lenge tamale dalam tianku nengku bebejangnya, nah bahasa Kelayu. Nengku remasnya nah. Jadi siapapun yang masuk, mau anak nabi, mau anak ulama, mau anak kiai, mau anak tuan guru, kalau dia bagus selamat. Lagu munora, maka ingat dia akan diperlakukan oleh kubur seperti orang-orang yang melakukan kezaliman. Naudzubillah min zalik. Nah itu yang diingatkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang merupakan akhirat. Ingat semeton, le dunia ini genancur dunia ini. Tadi kita dibacakan talqin oleh Ustaz. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Selapu apa juga syarat alam semesta ini genancur selapukna. Jangankan kita manusia, akan mati semua kita. Sudah dibacakan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kalian yang bernyawa pasti mati. Siap atau tidak siap? Kalau dah datang kematian, ndak tabau nolak ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manakala ajal itu tiba, ajal itu datang, maka tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Maka oleh sebab itu, leita pada selapu perbanyaklah bekal semasa kita masih hidup di dunia ini. Apa bekal si jauh pada selapu pada jauh. Allah ngembangepe bekal, nyuruh itu jauh bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini pesan Allah pada kita semua. Lalu yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Luwe dengan miak balai bertingkat, tetapi melupakan kuburan. Ndek salah temia balai bertingkat sila daripada pihak balai bertingkat semewah-mewahna lagu dendek lupa kuburan.
pihak balendeno na bercahaya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Quran. Pada terangi balelangga pe itu pada selapu siapa? Salat dengan bacaan Al-Qur'an. Silahkan kita mau membuat hotel, mau membuat rumah tingkat 5, tingkat 6, tapi jangan sampai melupakan kuburan. Karena itulah sesungguhnya tempat kita. Kita boleh punya spring bed yang mewah, kita punya mobil yang mewah, kita punya rumah yang mewah, kita punya tanah yang bawah. Tapi ingat, kendaraan terakhir kita gorong batang cap dendeng. Ngombe-ngombe sugimpe Pak Kepala Desa, ngombe-ngombe sugin Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Presiden. Selapu ta kendaraan terakhir ta, wah tunggu nih ta gorong batang ini. Enggak denara Avanza. Ara kita pe dengan sugi bede mobil Avanza, bede mobil Innova, bede mobil Mercedes, jauh kunci mobilnya. Denara enggak kain putih dua helai, cap badak bareng cap kuda, kasar. Sikadum pele dunia, jubah, kemudian kereng ambarot, cap juara dunia, atlas, gajah duduk, gajah bebuteng, gajah tinduk. Selapuk na ino dia na bau tekadu, dia na bau pe jauh. Enggak na pe kadu lapis awak pe lebon dunia, ipe kadu lapis awak pe ini kain kapan ini ki. Kata singkat ya Bapak Ibu, yang acara lemas bage. Iketelu, luwe dengan senang-senang hidup, lagu lupa yang kematian. Akhir-akhir ini banyak orang mati secara tiba-tiba. Rasul sudah mengungkapkan jauh sebelumnya Bapak Ibu. Nanti di akhir zaman umatku banyak akan mati secara tiba-tiba. Sahabat bertanya, saya si mati tiba-tiba ini, apakah dengan mama atau dengan ina? Rasul menjawab, no dengan mama jawab no dengan ina. Baru dengan ina mampu terketuan dengan mama. Ndarok meleng alahang. Dora meleng alahang kepada sud sejak si juluan si menang jemaah parang juluan. Jari nyala ini aja. Apa kata sahabat ya Rasulullah? Wadek-dek seduk sahabat. Aike nono. Dengan Nina ke atau dengan mama si juluan? Ternyata Rasulullah era seluwe mate mendadak dengan mama. Menang ide dengan Nina. No buka kopok ya. Yang po era le akhir zaman seke bandeng seket dengan mama sai dengan 5 seket angka luwe bebalu cuma gelidong. Karena apa? Wabue mata dengan mama. Wabue mata dengan mama. Lagu dendek pada memaduka cukup waske. Ngenuang kun jarang nak nengka doang dah kita ke. Kau berketuan embel wean dengan Nina tai anak masjid sih dengan mama. Nina. No. No, dengan mama bela no dia dengan mama ngana. Maaf bembe masjid mun teu beritong. Ara 2 sap dengan mama. Zohor manjuran 2 sapir apa? Saprudin bareng Saprullah. Yawah no. Dengan Nina bembe pengajian luean ya. Masih luean ini tanda dengan akhir zaman. Seke bandeng seket era manusia. Luean itu berjuluan si mama-mama ini. Kau siap-siap si mama-mama ini. Si Nina siap-siap jadi bebalu. Masya Allah. Ya Allah Bapak Ibu. Itu akhir perjalanan hidup kita. Tiang tunas atas nama keluarga tebareng-bareng ngendengan maaf almarhum niki nggih. Mudah-mudahan dengan maaf kepada selapu almarhum ini diberkahi di alam barzah, diberikan cahaya oleh Allah, dilapangkan kuburnya dan diampuni segala kehilapannya. Munara utang piutang almarhum, utang piutangna sila hubungin keluarga. Dit mudah-mudahan itu pada ini si Jori Camat selapu ini, camat calon mati. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Almarhum ini mati jelo Jumat. Dalam sebuah riwayat, saya mati jelo Jumat maupun kelem Jumat, maka seluruh dosanya sudah diampuni oleh Allah dan ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah. Nah, ngone wah PFP pada membaca surat Al-Ikhlas. Keterangan kecil doang ini. Kumbe nampu pembaca surat Al-Ikhlas.
ada 10 surat kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah untuk mengantisipasi akhir zaman. Salah satunya surat Al-Ikhlas. Saya membaca surat Al-Ikhlas salat sekali lek kubur, ini lebih salat. Apalagi ini lebih malak. Saya membaca surat Al-Ikhlas 11 kali di kubur, maka seluruh orang yang dikubur pada hari ketika pelunggu membaca surat Al-Ikhlas itu diampuni semuanya oleh Allah. Mudah-mudahan dengan asbab surat Al-Ikhlas si hadiah hangta almarhum niki bukan almarhum doang, selaku penghuni kubur lek tanino mau kecipratan surat Al-Ikhlas. Bahkan ada sebuah riwayat, ada seorang Muawiyah ketika pada saat itu selesai perang Badar, maka pagi-pagi Rasulullah duduk beserta sahabat, matahari dia ketempuh. Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, kan ndek narak sugul matahari. Maka tiba-tiba turun malaikat Jibril. Ya Muhammad, jelo ini ndek ketempuh matahari. Ketutupan si sayap kami selapu. Kaget Nabi Muhammad, ada apa guna kiamat ke ini? Ndek. Ada seorang hamba Allah di bumi ini yang meninggal dunia namanya Muawiyah. Kami para malaikat 70.000 malaikat digerakkan turun oleh Allah untuk ikut memandikan dia, mengkapani dia, menyolatkannya dan mengantarkan ke kuburan. Maka apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, meleke pemilu. Betiang milu menengen aja. Sampai di Madinah, betapa terkejutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lautan manusia yang menyolatkan jenazahnya Muawiyah ini. Setelah selesai salat jenazah, penasaran Rasulullah, Jibril, saya dengan ini tersembahyangan. Apa amalnya lek bon dunia penengeni lalu istimewanya sehingga pelungguh para malaikat 70.000 malaikat, belum manusia yang dari mana datangnya tumpah ruah. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, dengan ini laik sinema hidup enggak tawangna malang surat Al-Ikhlas. Kepada luwe-luwe sing malang surat Al-Ikhlas. Ayai membaca surat Al-Ikhlas 3 kali angkat Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau, maka pada kenana si namatang Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.